Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Ella Faridati Zain MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini media video presentasi dari kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan mempersembahkan pantun. Sarapan makan nasi, cakep. Ditambah makan bakmi. Sebelum presentasi, perkenalkan kelompok kami. Baik, langsung saja. Yang pertama ada Bayu Maulana, lalu kemudian Gaid Salim, Maya Lutfiana, Mei Dwi, Nur Baiti, Yusti Nafi, dan yang ketujuh terakhir saya sendiri, Nur Jarifah. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai analisis pencapaian tugas perkembangan remaja siswa tingkat SMA. Kita pernah mengalami masa yang namanya masa remaja. Biasanya masa remaja ditandai dengan pubertas. Masa remaja antara pria dan wanita tentu saja berbeda. Bagi pria, masa pubertas mereka diawali dari 13 tahun sampai 22 tahun. Sedangkan untuk wanita dimulai dari 12 sampai 21 tahun. Perlu kita ketahui pula bahwa masa remaja itu terbagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal 12 atau 13 tahun hingga 17 atau 18 tahun, dan remaja akhir mulai umur 17 atau 18 tahun sampai 21 atau 22 tahun. Bisa dipahami dari sini ya teman-teman. Menurut pernyataan Piaget dan Hurlock pun mengatakan bahwa perspektif remaja berpikir kalau dirinya itu sederajat dengan orang yang lebih tua. Jadi, anak itu tidak merasa bahwa dirinya berbeda dengan umur-umur dewasa seseorang. Dalam setiap fase perkembangan, kita diwajibkan dan sudah seharusnya memenuhi tugas-tugas perkembangan. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah apabila ada seseorang yang kurang berhasil dalam memenuhi tugas perkembangan, maka apa yang akan terjadi? Orang itu tidak akan baik, tidak akan mampu menyelesaikan tugas perkembangan pada fase berikutnya. Oleh karena itu, perlu sejak dini para remaja mengetahui apa saja tugas-tugas perkembangan yang ia miliki dan berusaha untuk memenuhi tugas-tugas tersebut. Jika ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengatasi hambatan tugas perkembangan tersebut, Kakak? Maka hasil dari laporan kamilah yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Namun kenyataannya dalam mencapai tugas-tugas perkembangan, remaja tidak semua bisa memahami dan bisa menjalankan. Berdasarkan informasi dari survei yang kami teliti, dapat dilihat dari berbagai masalah yang dihadapi remaja masa kini. Misalnya, minder dalam berteman, kesulitan mengendalikan emosi, belum bisa menahan rasa marah, melawan guru, berkata kasar, canggung dalam menjalin berteman, kesulitan membuka hubungan baru dengan teman, sulit mendapatkan teman, acuh tak acuh, tidak menyukai organisasi sekolah, dan lain sebagainya. Alasan kami mengambil judul ini adalah dikarenakan bahwa tugas-tugas perkembangan itu adalah hal yang harus terpenuhi dalam kehidupan remaja. Karena jika tidak terpenuhi, akan menimbulkan sikap-sikap negatif dalam diri remaja tersebut. Penulis tertarik
melakukan penelitian di sekolah menengah atas baik di Provinsi Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, karena kami ingin mengetahui apakah tingkat keberhasilan perkembangan remaja di Provinsi Jawa Timur lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan provinsi di luar Jawa Timur. Dari paparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam untuk mengetahui secara objektif tentang studi tugas-tugas perkembangan remaja pada siswa kelas 10, 11, 12 menengah atas. Dari survei yang kami analisis, kami sepakat merumuskan rumusan masalah yang tepat dan telah tertera pada layar. Lalu kemudian tujuan penulisan. Kami menggunakan metode deskriptif dengan bentuk penelitian berupa survei. Populasi dalam penelitian ini ialah siswa SMA kelas 10, 11, 12, baik Provinsi Jawa Timur dan juga luar Jawa Timur. Kami telah berhasil menggait total 94 responden yang berasal dari beragam SMA negeri. Mulai dari SMAN 1 Banjar, SMAN 6 Malang, SMAN 1 Cisaga, SMAN 1 Gelagah, SMAN 2 Mojokerto, SMAN 1 Torjun, dan terakhir SMAN 1 Sampang. Diketahui pula siswa yang mengisi survei berumur 15 hingga 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan yang mengisi sebanyak 67 siswa dan laki-laki sebanyak 27 siswa. Dilihat dari jawaban responden pula bahwa siswa SMA kelas 10 paling dominan telah mengisi survei dengan jumlah 70 siswa, di mana menggait persentase total sebanyak 76,1%. Sedangkan siswa kelas 12 mengisi sejumlah 12 siswa dengan persentase 13%. Dan yang terakhir kelas 11 SMA yang mengisi ialah sejumlah 10 siswa dengan persentase 10,9%. Jadi sampai di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan laporan kami yaitu untuk mengetahui, memahami, mendalami, memberikan informasi analisis bagaimana perkembangan serta keberhasilan tugas-tugas perkembangan remaja tingkat SMA, mulai dari permasalahan yang dihadapi hingga penyelesaian bagi para pembaca. Tidak lupa pula kami sebagai penulis memberikan edukasi mengenai pentingnya keberhasilan dan juga pemahaman individu di tingkat kalangan SMA. Tentang pengertian tugas perkembangan remaja. Menurut Yusuf, tahun 2011, tugas perkembangan merupakan serangkaian tugas yang muncul pada periode atau rentang usia tertentu dalam kehidupan individu. Jika tugas itu berhasil dituntaskan, maka akan membawa individu pada kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Namun, jika gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan, memunculkan penolakan masyarakat, dan berbagai kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Menurut Habigus dalam Muhammad Ali tahun 2008, mendefinisikan tugas perkembangan merupakan tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu, dan jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, jika gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan keberhasilan tugas perkembangan remaja. Secara umum, faktor yang mempengaruhi lancarnya suatu pelaksanaan tugas perkembangan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor keturunan atau genetik. Yang kedua, faktor lingkungan atau tempat tinggal. Yang ketiga, faktor interaksi antara genetis dan lingkungan. Faktor yang berpengaruh terhadap lancarnya pelaksanaan tugas-tugas perkembangan menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik remaja. Tugas perkembangan remaja akan sukses dan lancar jika pertumbuhan fisik remaja berjalan dengan sewajarnya.
pada saat melakukan survei, responden sudah menerima keadaan bentuk tubuh maupun warna kulit serta menerima dan sadar akan pertumbuhan alat vital. Yang kedua yaitu perkembangan psikis remaja. Tugas perkembangan akan sukses jika perkembangan psikisnya seperti mental, sikap perasaannya berkembang sesuai dengan jalannya perkembangan. Responden sudah sedikit mengetahui bagaimana cara ia mengatur dan mengelola emosi pada dirinya. Yang ketiga yaitu posisi remaja dalam keluarga. Keberhasilan tugas perkembangan juga banyak dipengaruhi oleh posisinya di tengah keluarga, sebagai anak pertama, kakak, adik, anak kandung. Hal ini yang akan pengaruh terhadap kelancaran tugas perkembangan remaja. Yang keempat yaitu kesempatan remaja untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. Banyak sedikitnya kesempatan yang dimiliki remaja sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas perkembangan remaja. Di sini, responden sudah mempelajari bagaimana berorganisasi, menghargai orang lain, mematuhi norma yang ada dan juga mampu bergaul. Yang kelima yaitu motivasi diri. Ada maupun tidak ada motivasi, kuat atau lemahnya motivasi tersebut atau faktor pendorong yang ada dalam diri seorang remaja akan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas perkembangan remaja. Responden sudah memahami betul dalam memotivasi diri sendiri dalam mempersiapkan masa depan dan gambaran kelak saat dewasa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai berapakah rata-rata persentase keberhasilan dari tugas perkembangan remaja di tingkat SMA yang telah diisi oleh responden. Nah, di sini kelompok kami mencantumkan tentang pemahaman siswa dalam menerima keadaan fisik. Nah, di sini kita lihat persentase di sini sudah menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah menerima keadaan fisiknya. Lanjut kita kepada pemahaman siswa untuk mencapai kemandirian emosional. Di sini terdapat 5 indikator. Yang pertama mengelola emosi, di mana di sini mahasiswa antara bisa mengelola dan tidak itu hampir seimbang, di mana siswa tersebut ada yang bisa mengelola dan juga tidak bisa mengelolanya dengan baik. Yang kedua ada mengontrol emosi tanpa terpengaruh dari orang lain. Nah, di sini ternyata banyak persentase yang menunjukkan dari kurang setuju, di mana tingkat persentasenya 51% lebih banyak daripada yang setuju. Ini artinya banyak siswa yang belum bisa mengontrol emosinya dengan baik. Selanjutnya ada memotivasi diri sendiri dan bertanggung jawab menyiapkan masa depan. Di sini juga siswa SMA sudah bisa menyiapkannya matang-matang. Dan selanjutnya ada menahan rasa marah. Di sini juga siswa SMA sudah bisa mengelola, bisa menahan rasa marahnya dengan baik. Dan juga tidak tutup kemungkinan mereka ada yang kurang setuju dan tidak setuju. Dan yang terakhir ada mengeluarkan unek-unek dengan cara yang tepat. Nah, di sini siswa SMA sudah bisa mengelola atau mengeluarkan unek-uneknya dengan tepat. Oke, kita lanjut kepada pemahaman siswa untuk menjalani hubungan dengan lawan jenisnya. Di sini ada 5 juga indikator. Yang pertama ada saling menghargai dan mendukung sesama remaja. Di sini siswa SMA sudah bisa menghargai dan mendukung sesamanya gitu. Dan juga ada kemampuan dalam bergaul dengan teman sebaya maupun lawan jenis. Di sini juga siswa SMA sudah bisa bergaul dengan teman sebayanya yang meskipun itu lawan jenisnya gitu. Yang ketiga ada membuka hubungan baru dengan teman. Nah, di sini juga siswa SMA sudah bisa berhubungan baru dengan teman yang mungkin baru kenal gitu kan, membangun relasi juga di SMA ini teman-teman sudah bisa ya. Dan yang keempat ada mudah beradaptasi saat melakukan hubungan interaksi dengan lawan jenis. Di sini kebanyakan siswa SMA itu kurang setuju. Nah, di sini
kebanyakan yang ada jumlah 46,7% yang bilang dia susah, tidak mudah untuk bergaul dengan lawan jenis gitu. Dan yang terakhir ada memahami peran gender masing-masing. Udah pasti anak SMA sudah tahu dan setuju nih bahwa dia sudah bisa memahami gendernya masing-masing. Dan yang terakhir ada pemahaman siswa untuk mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Di sini juga ada 5 indikator. Yang pertama, aktif dalam organisasi sekolah, di mana kebanyakan siswa SMA ini sudah mulai aktif nih untuk berorganisasi. Yang kedua, aktif dalam organisasi di luar sekolah. Tidak tutup kemungkinan bahwa siswa SMA tidak hanya jago di organisasi sekolah, namun di luar sekolah juga siswa SMA sudah berpeluang nih. Dan ketiga, ada mematuhi dan menaati norma-norma yang berlaku. Di sini juga anak SMA sudah mulai memahami ya, menaati, mematuhi gitu. Udah banyak nih. Dan yang kurang setuju juga tidak setuju juga 0%. Berarti di sini kebanyakan siswa yang sudah mematuhi dan menaati norma-norma yang berlaku. Dan yang keempat ada berpakaian sopan dan rapi. Di sini juga siswa SMA juga sudah menerapkannya dengan baik, meskipun ada beberapa yang belum bisa berpakaian dengan sopan dan rapi. Tapi keseluruhan anak SMA sudah bisa berpakaian dengan baik dan benar. Dan yang kelima ada menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, di sini siswa SMA ternyata sudah banyak nih setuju. Berarti siswa SMA sudah bisa nih menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam dirinya masing-masing. Saya akan menerangkan mengenai faktor penghambat atau ketidakberhasilan tugas perkembangan remaja. Yang pertama terdiri atas aspek pemahaman siswa dalam menerima keadaan fisik. Sebanyak 2,2% responden tidak percaya diri dengan warna kulit yang mereka miliki. Saat mereka berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kulit lebih cerah, mereka seringkali merasa insecure. Terdapat beberapa soal pertanyaan dalam aspek ini. Yang pertama, pertanyaan saya menerima keadaan wajah dan juga proporsi tubuh saya walaupun tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Sebanyak 5,48% responden tidak menerima keadaan wajah dan juga proporsi tubuhnya karena mereka ingin memiliki wajah yang proporsi tubuh yang ideal seperti orang-orang pada umumnya. Keadaan tersebut disebabkan karena media sosial yang seringkali memuji berlebihan dengan wajah yang mulus serta badan yang ideal dan menghujat orang dengan keadaan wajah dan proporsi yang kurang sesuai dengan kriteria good looking. Untuk soal yang kedua, saya menerima dan sadar akan pertumbuhan alat vital baik yaitu perempuan ataupun laki-laki. Terdapat 2,1% responden tidak menerima bahwa dirinya laki-laki atau perempuan. Mereka berharap berjenis kelamin lain karena kondisi fisik yang mereka punya, serta kondisi emosional dan juga ejekan yang dilontarkan oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya ada aspek pemahaman siswa dalam memahami emosi. Terdapat beberapa soal dalam aspek ini. Yang pertama, saya mampu mengelola emosi dengan baik dan saya merasa bertanggung jawab atas setiap perilaku yang saya perbuat. Sebanyak 4,3% responden tidak mampu mengelola emosi mereka dengan baik dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal itu disebabkan karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola emosi yang baik. Selain itu, bimbingan orang lain juga perlu diperhatikan dalam perkembangan. Saya mampu mengontrol emosi saya tanpa terpengaruh oleh emosi orang lain. Sebanyak 4,2% responden tidak dapat mengontrol emosinya sendiri. Mereka selalu terpengaruh oleh emosi orang lain. Hal itu disebabkan karena mereka belum tahu bagaimana cara mengelola emosi dengan baik. Lalu soal yang ketiga, saya mampu memotivasi diri sendiri dalam setiap keadaan dan bertanggung jawab menyiapkan masa dewasa.
Sebanyak 7,5% responden belum bisa memotivasi dirinya sendiri dan belum bisa menyiapkan masa dewasanya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya dorongan dari orang tua dan juga keadaan emosional yang kurang stabil. Lalu untuk soal yang keempat, saya dapat menahan rasa amarah ketika dihadapkan pada situasi yang terjadi. Sebanyak 4,3% responden tidak dapat menahan amarahnya saat menemui konflik disebabkan karena pengelolaan emosi yang buruk dan juga cara pandang suatu masalah hanya dari satu sisi saja. Lalu yang selanjutnya, soal yang kelima, saya biasanya mengeluarkan segala unek-unek yang ada di pikiran saya dengan cara yang tepat. Sebanyak 13% responden tidak dapat meluapkan pikiran serta emosional mereka dengan tepat. Mereka seringkali memendam unek-unek mereka karena mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus mencurahkan isi pikiran mereka. Yang selanjutnya yaitu pemahaman siswa dalam menjalani hubungan dengan lawan jenis. Yang pertama yaitu menghargai dan mendukung orang lain, terutama sama-sama remaja. Sebanyak 3,1% tidak menghargai dan tidak mendukung sesama karena mereka berpikir bahwa jika berbeda jenis kelamin tidak diperlukan untuk mendukungnya. Hal tersebut karena kurangnya edukasi gender equality. Yang kedua yaitu kemampuan bergaul dengan teman sebaya dan merasa tidak malu untuk bergaul dengan lawan jenis. Sebanyak 4,4% responden tidak mampu bergaul dengan lawan jenisnya karena merasa malu. Mereka hanya merasa nyaman saat menjalani hubungan pertemanan dengan sesama jenisnya. Stereotip juga menjadi salah satu faktor mengapa 4,4% responden ini memilih untuk bergaul dengan sesama jenisnya saja. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk membuka hubungan baru dengan teman. Sebanyak 3,3% responden sulit untuk membuka hubungan baru dengan teman. Alasannya bermacam-macam. Ada yang sungkan, canggung, tidak nyaman, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kemampuan untuk beradaptasi saat melakukan interaksi dengan lawan jenis. Sebanyak 9,7% responden sulit beradaptasi serta melakukan interaksi dengan lawan jenisnya. Beberapa responden merasakan tidak nyaman, gugup, gemetar, malu, dan lainnya saat mereka berhadapan dengan lawan jenisnya. Yang selanjutnya yaitu kemampuan memahami dengan benar peranan wanita maupun pria. Sebanyak 4,3% responden tidak memahami peran mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Mereka masih merasa bahwa peran laki-laki atau perempuan itu sama saja, tidak ada bedanya. Mereka berpikir bahwa sebuah peran itu hanyalah label saja. Yang selanjutnya ada pemahaman siswa dalam mengembangkan perilaku sosial bertanggung jawab. Yang pertama yaitu mengikuti ekstrakurikuler maupun organisasi yang ada di sekolah. Sebanyak 7,7% responden beranggapan bahwa mengikuti ekstrakurikuler merupakan aktivitas yang membuang-buang waktu saja. Mereka juga berpendapat bahwa prestasi akademik lebih penting. Selain itu, malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi jawaban yang hampir banyak. Yang kedua yaitu mengikuti organisasi ataupun forum di luar sekolah. Sebanyak 17,1% responden tidak berorganisasi maupun mengikuti forum di luar sekolah. Alasannya adalah menurut mereka mengikuti organisasi di sekolah saja sudah melelahkan, apalagi ikut organisasi di luar sekolah. Selain itu, ada beberapa responden yang mengatakan lebih baik diam di rumah, kondisi fisik yang lemah, dan juga tidak dapat beradaptasi, menjadi salah satu alasan mereka tidak mengikuti organisasi di luar sekolah. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk mematuhi serta menaati norma-norma. Seluruh responden menjawab mematuhi norma-norma yang berlaku. Hal tersebut karena kesadaran diri responden yang sangat tinggi. Yang selanjutnya ada
perilaku berpakaian sopan dan juga rapih ketika di dalam ataupun di luar rumah. Sebanyak 4,3% responden tidak berpakaian sopan dan rapi. Alasannya adalah mereka lebih memilih pakaian yang nyaman yang saat mereka gunakan. Yang selanjutnya ada kemampuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Sebanyak 2,2% responden belum memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri. Hal itu disebabkan karena kurangnya edukasi serta kesadaran diri dalam melaksanakan tanggung jawab. Upaya menumbuhkan tugas perkembangan remaja. Untuk membantu remaja mencapai tugas perkembangan, maka perlu dorongan dari lingkungan untuk meningkatkan remaja menguasai tugas-tugas perkembangannya. Berikut beberapa cara untuk membantu tugas-tugas perkembangan remaja. Yang pertama, melakukan diskusi kelompok baik dalam bentuk bimbingan maupun konseling tentang ciri perilaku dan perlunya mengembangkan berpikir positif, empati, kontrol emosi, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan kondisi belajar yang memupuk kerjasama agar masing-masing remaja dapat mempraktekkan perannya sesuai jenis kelamin. Yang ketiga, pemberian informasi tentang cara merawat tubuh sesuai dengan jenis kelamin. Yang keempat, melakukan bimbingan kelompok untuk membahas mengapa dan bagaimana emosi remaja yang mandiri. Yang kelima, melakukan kegiatan pengembangan bakat-bakat khusus yang bernilai ekonomis pada masa sekarang maupun yang akan datang. Yang keenam, memperkenalkan berbagai pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka memelihara dan memanfaatkan potensi lingkungan. Yang ketujuh, menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada keaktifan siswa dalam pemecahan masalah dengan mempergunakan informasi dari berbagai sumber seperti guru, media cetak, televisi, dan sebagainya. Yang kedelapan, memperkenalkan remaja berbagai aspek kehidupan masyarakat sekitar yang dapat diamati secara langsung dan nyata. Dan yang terakhir, mencontohkan orang dewasa dan teman sebaya sebagai model untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai agama, ilmu pengetahuan, dan adat istiadat. Solusi mengatasi penghambat perkembangan remaja. Di sini kami sajikan beberapa contoh dari solusi mengenai perkembangan remaja. Yang pertama di sini ada kalimat saya tidak atau kurang mampu menerima keadaan fisik mulai dari warna kulit saya, walaupun tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Di sini contoh solusinya dengan kalimat menurut saya warna kulit sudah bawaan dari lahir. Kita harus tetap ikhlas apapun warna kulit yang kita miliki. Kemudian contoh yang kedua, saya tidak atau kurang mampu menerima keadaan wajah dan juga proporsi tubuh saya, walaupun tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Di sini kalimat solusinya, menurut saya keadaan wajah dan proporsi tubuh saya sudah bawaan dari lahir dan kita harus tetap ikhlas keadaan fisik yang kita miliki. Kemudian ada contoh yang ketiga dengan kalimat saya tidak atau kurang mampu menerima dan sadar akan pertumbuhan alat vital baik saya itu perempuan maupun laki-laki. Di sini kalimat solusinya, menurut saya pertumbuhan alat vital merupakan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada contoh yang keempat, di sini ada kalimat saya tidak atau kurang mampu mengelola emosi hawa nafsu, baik itu bahagia, sedih, marah, kecewa dan sebagainya dengan baik dan saya merasa bertanggung jawab atas setiap perilaku yang saya perbuat. Di sini kalimat solusinya, menurut saya emosi dan hawa nafsu perlu dikontrol agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian contoh yang lainnya, di sini ada kalimat saya tidak atau kurang dapat menahan rasa marah ketika dihadapkan pada situasi yang terjadi. Di sini kalimat solusinya, menurut pendapat saya, terkadang seseorang memiliki perubahan mood pada dirinya dan pada waktu masing-masing, tergantung pada perubahan mood tiap orang tersebut. Kemudian di sini ada contoh lain seperti ini, saya tidak atau kurang mampu membuka hubungan baru dengan teman. Solusinya, terkadang dalam pertemanan kita tidak luput dengan yang namanya keras dengan teman atau perselisihan. Tetapi setelah masa-masa seperti itu terjadi kepada saya dan teman, saya dapat memperbaiki hubungan dan membuka hubungan yang baru dan lebih baik lagi. Kemudian di sini ada kalimat saya tidak atau kurang mampu bergaul dengan teman sebaya dan saya merasa tidak malu untuk bergaul dengan lawan jenis saya. Kalimat solusinya, menurut saya, dengan dapat bergaulnya dengan teman sebaya dan lawan jenis membuat saya mampu mempunyai banyak relasi, sehingga kita bisa saling membantu antara satu sama lain.
Dan di sini kalimat yang terakhir ada saya tidak atau kurang aktif dalam mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di sekolah. Di sini kalimat solusinya, menurut saya, karena dengan mengikuti kegiatan seperti itu dapat menambah soft skill yang kita punya, contohnya dalam aktif dan produktif dalam kegiatan keagamaan dan menjadi anggota takmir. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei, di sini secara garis besar ada permasalahan yang cukup mengkagetkan. Sebanyak 27,2 responden mengungkapkan bahwa ia tidak berorganisasi di forum luar sekolah. Alasannya adalah, menurut mereka, mengikuti organisasi di sekolah saja sudah melelahkan, apalagi ikut organisasi di forum luar sekolah. Selain itu, ada beberapa responden yang mengatakan lebih baik diam di rumah dengan alasan tidak dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan luar sekolah. Untuk membantu remaja mencapai tugas perkembangan, maka perlu dorongan dari lingkungan untuk meningkatkan penguasaan tugas-tugas perkembangan. Dapat dengan melakukan diskusi kelompok, baik dalam bentuk bimbingan maupun konseling tentang perlunya mengembangkan berpikir positif, empati, kontrol emosi, dan juga bisa menciptakan kondisi belajar yang memupuk kerjasama agar masing-masing remaja dapat mempraktekkan perannya. Selain itu, peran orang tua, guru, dan juga lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkembangan remaja. Sebagai orang tua maupun guru harus bisa membantu remaja untuk menuntaskan tugas perkembangan tersebut, supaya anak bisa tidak kesulitan dalam mencapai tugas perkembangan berikutnya. Harapan kami, semoga melalui makalah yang kami sajikan, pembaca dapat memperoleh informasi yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita dalam perkembangan remaja, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat.